Saudara sekalian, saya mengingatkan bahwa kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Dan di satu kali kesempatan hidup ini hendaknya kita tidak salah pilih. Kita bersyukur kalau kita boleh mendengar kebenaran, supaya kita memilih apa yang benar. Dan tidak akan pernah kita sesali, saudara. Sebab dalam pengalaman hidup layanan saya sudah menjumpai orang-orang yang ada di ujung maut, ya, yang penyesalannya tidak bisa dikatakan lagi, tidak bisa diungkapkan lagi. Jadi menjelang hari kematiannya, dia hanya berusaha untuk memberanikan diri memasuki lorong kematian itu. Mestinya, saudara, persiapan itu dilakukan jauh-jauh hari. Yaitu ketika kita memilih apa yang benar dalam hidup ini. Maka ketika Tuhan bawa kita ke hari-hari terakhir, memasuki lorong kehidupan, kita tidak perlu menyesuaikan diri lagi dengan realitas lorong kekekalan yang kita akan masuki. Karena kita sudah mengerti apa kehidupan itu. Saudara ngerti maksud saya? Jadi betapa hebat pergulatan orang di ujung maut ketika dia menyesali pilihan salah yang telah dia lakukan, saudaraku. Dan sekarang dia menghadapi kematian. Dia berusaha untuk berani menyongsong kematian. Pergumulan itu saja yang dia lakukan. Dan itu pun belum tentu berhasil. Saudara, pernahkah saudara bertanya dengan jujur walaupun pertanyaan ini terkesan konyol? Apakah sekarang ini saudara masih sebagai pengikut Kristus? Coba kita bertanya dengan jujur. Walaupun pertanyaan ini terkesan konyol. Masihkah kita sebagai pengikut Kristus? Adalah penyesatan atau kebodohan kalau seseorang berpikir bahwa selama masih menjadi orang Kristen, berarti dia adalah pengikut setianya. Itu penyesatan. Itu penyesatan. Berarti dia berhasil disesatkan oleh kuasa kegelapan. Itu kebodohan. Kalau orang masih merasa sebagai pengikut Kristus yang setia hanya karena masih beragama Kristen dan ke gereja. Juga bagi para pendeta adalah penyesatan atau kebodohan kalau mereka merasa sebagai pelayan Tuhan yang melayani Tuhan hanya membuat umat tetap bertahan sebagai orang Kristen. Kalau kita hidup pada zaman Tuhan Yesus, saudaraku, menyaksikan Petrus dan kawan-kawannya yang kemana Tuhan Yesus pergi, mereka mengikut Tuhan Yesus. Tentulah kita akan berkata, inilah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Benarkah, saudara? Benarkah? Memang dari sekian banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, Petrus dan teman-temannya adalah orang-orang terkemuka bagi Tuhan. Yang pasti cepatlah diidentifikasi sebagai pengikut Kristus yang setia. Tetapi tahukah saudara, di antara mereka ada Yudas yang berkhianat. Mungkin Yudas sendiri tidak merasa bukan pengikut yang setia. Jangan-jangan Yudas sendiri juga merasa sebagai pengikut yang setia. Ini tidak main-main loh. Yudas sendiri mungkin juga merasa dia pengikut Yesus yang setia. Nah, kalau sedikit kita mau melihat perjalanan hidup Yudas, dia menjual Tuhan 30 keping perak, itu kan gak serius sebenarnya. Yang walaupun akhirnya Tuhan Yesus kebablasan, kejual, Yudas masih sempat menyatakan nuraninya yang tidak buruk-buruk amat dengan mengatakan bahwa aku telah menjual darah orang yang tak bersalah.
Tapi dia bukan pengikut Kristus. Di antara mereka ada Petrus. Yang pasti sebelum peristiwa penyalipan, dia dapat nilai paling bagus. Sebab dia berani berkata, jangankan penjara Tuhan, mati pun aku rela. Coba saudara. Apakah dia pengikut Kristus yang setia? Bahkan semua murid-muridnya bersembunyi di balik selimut ketakutan ketika gurunya ditangkap dan dianiaya. Coba, siapa yang tampil pada waktu itu? Tidak seorang pun, saudaraku. Engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Engkaulah yang diurapi dari Allah. Tetapi mereka membiarkan seorang raja tanpa mahkota. Raja tanpa pengikut setia. Bahkan tanpa kehormatan. Mahkota yang dikenakan Tuhan Yesus pun hanya duri yang membuat mukanya dibanjiri darah. Nah, sampai di sini coba kita break sebentar, kita renungkan. Saudara sekarang sampai di level mana gitu? Kalau sampai masih di level Tuhan Yesus disalib ke belakang, ini belum pengikut-pengikut Kristus yang setia ini, saudara. Ada Yudas di situ 10%. Ada Petrus, ada murid-murid yang lain yang meninggalkan Tuhan justru pada saat Tuhan membutuhkan teman. Nah, ternyata kebersamaan dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu belum menjadikan mereka pengikut yang setia. Sebab perjalanan itu harus berlanjut terus sampai ketika Roh Kudus turun atas mereka, lalu Tuhan memperlengkapi mereka yang tetap setia itu dengan kuasa, lalu pengikutan kepada Tuhan Yesus bergulir kembali. Perjalanan yang bergulir itu pun sebuah perjuangan untuk meneruskan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Seperti Bapa mengutus aku, Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu. Sebagai utusan, mereka harus memahami benar apa yang harus dikerjakan. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Tuhan Yesus oleh Allah Bapa sekarang dibebankan kepada mereka yang mengatakan, aku mengikut Dia. Nanti kita bertanya, Anda punya beban enggak? Itu sudah ciri. Anda punya beban enggak? Kalau enggak punya beban, ya Anda bukan pengikut Kristus. Anda cuma penggembira saja. Murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya pada abad awal itu telah membuktikan kesetiaan mereka sebagai utusan Kristus yang meneruskan karya keselamatan itu dengan mempertaruhkan segenap hidup dan nyawa mereka. Mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya guna tugas tersebut tanpa memikirkan kehidupan mereka sendiri. Oke, kita buka dulu 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit. Sebab Tuhan Yesus itu seorang prajurit. Prajurit dari Allah Bapa. Dia seorang warrior, saudara. Pejuang. Dia seorang pejuang yang memenangkan perjuangan dan mempersembahkan corpus delicti kepada Allah Bapa di surga. Nah sekarang firman Tuhan mengatakan kamu juga pejuang. Kamu juga prajurit. Pasti, ya. Terus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, coba saya kembali. Saya khawatir Anda belum menangkap maksud saya. Ini murid-murid Tuhan Yesus yang begitu terkemuka mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, ya. Mereka juga telah menunjukkan kesetiaan yang lebih dari kebanyakan orang, saudara. Mereka pasti juga merasa sebagai pengikut Kristus, walaupun ada 1001 motivasi dan alasan di dalam diri mereka. Apakah mereka betul-betul pengikut Kristus yang sejati? Ternyata belum. Ada Yudas di situ. Ada Petrus yang bisa menyangkal, untung balik.
Bahkan 10 yang lain kabur, saudaraku. Tapi setelah itu, saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang yang tetap tinggal setia ini berlanjut pengikutannya kepada Tuhan Yesus. Dan keberlanjutan pengikutannya kepada Tuhan Yesus itu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang hebat, saudaraku. Bahkan mereka telah kehilangan hidup mereka. Nah, saudara itu di mana ini? Jangan sudah merasa ikut Tuhan Yesus tapi kelas Yudas. Kelas Petrus yang masih menyangkal. Untung kalau balik. Kalau nggak balik, atau kelas 10 yang lain yang diam-diam bersembunyi di balik ketakutannya. Atau mau berlanjut terus menjadi seperti prajurit yang baik yang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya. Ada beban nggak? Sungguh-sungguh, saudara. Nah, ini tidak sederhana. Sampai tingkat di mana orang menjadi warrior, jadi soldier, the real soldier of Christ. Ini nggak sederhana jalannya, saudara. Tapi kalau sudah sampai tingkat ini, nah nanti kita akan belajar. Orang yang tidak memperdulikan nyawanya. Nah, ini keputusan dan pilihan yang terbaik. Kita punya satu kali kesempatan hidup. Jangan salah memilih, saudaraku. Hidup ini cepat sekali, saudara. Cepat sekali. Cepat sekali. Cepat sekali. 10, 20, 30 tahun jebret udah di ruang ICU. Ginjal udah masih dipakai, jantung tinggal detaknya lambat sudah. Wah, bayangkan kalau orang sudah salah memilih di sini. Betapa tragis. Betapa tragis. Nah, bagaimana posisi kita hari ini? Apa yang menjadi tanggung jawab utama dalam hidup kita? Dan perjuangan apakah yang sedang kita kerjakan? Apa yang kita rasa menjadi tanggung jawab kita hari ini? Tanggung jawab yang utama. Tanggung jawab utama dalam hidup kita. Dan perjuangan macam apakah yang sedang kita kerjakan? Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Oleh karena telah terjebak dengan irama hidup manusia yang tidak memiliki tanggung jawab sebagai utusan Kristus, maka banyak orang hidup dalam perjuangan yang sama dengan perjuangan manusia pada umumnya. Perjuangan untuk memiliki kehidupan yang normal dan wajar. Standar normal biasanya diukur dari pendidikan, pekerjaan, teman hidup, keturunan, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. Dan manusia mau jadi normal karena itu. Nggak, nikah itu nggak normal. Usaha cari jodoh. Kalau nggak berpendidikan di zaman gini nggak normal. Kuliah, sekolah kuliah. Nggak normal kalau belum punya rumah sendiri, berjuang untuk rumah. Nggak normal di Jakarta nggak punya mobil, berjuang untuk mobil. Nggak normal, nggak pernah jalan-jalan ke Eropa, berusaha jalan ke Eropa. Nah, orang itu terjebak dalam irama hidup seperti ini. Bapak Ibu jangan salah loh. Saya nggak katakan nggak boleh loh punya rumah atau nggak boleh sekolah atau kuliah, bukan itu maksud saya. Tetapi inilah perjuangan yang dilakukan oleh kebanyakan orang atau hampir semua orang. Dan itulah tanggung jawab yang dia rasa harus ditunaikan. Belum punya rumah, itu merasa belum bertanggung jawab. Belum punya mobil, rasa belum dipenuhi tanggung jawabnya. Belum punya anak, wah rasa belum dipenuhi kenormalan hidupnya. Nah, hampir semua orang terjebak di sini, saudaraku. Halo? Saudara terjebak nggak di sini? Rata-rata orang terjebak. Anda bisa keluar dari kubangan di begini bagaimana caranya? You dengar khotbah terus 4-5 tahun baru keluar. Kalau nggak belum bisa keluar. 4-5 tahun dengar khotbah cuma sekali-kali aja belum bisa keluar you. Jadi aktivis tapi setengah-setengah gitu artinya. Belum bisa. Saya udah mencium. Bau itu udah saya cium. Orang di sekitar saya ciumin. Masih dia. Perjuanganmu itu perjuangan untuk hidup. Bukan untuk Kristus. Standar normalnya begitu. Padahal manusia memiliki kecenderungan serakah, tidak pernah puas pada suatu standar, biasanya selalu mencari apa yang orang lain miliki, kalau bisa memiliki lebih banyak, supaya menjadi nilai diri, citra diri, dan kehormatan. Sehingga
Hidup manusia masuk dalam lingkaran setan yang membelenggunya. Serta nggak hidup model begitu. Itu najis loh di mata Tuhan, nggak tahu diri loh. Tuhan Yesus telah mengosongkan diri jadi manusia supaya kita nggak masuk neraka. Lalu kita memuji-muji kebaikan Tuhan, kita memuji-muji pengorbanannya, tapi kita masih dalam lingkaran itu. Haram loh hidup cara begitu itu, saudaraku. Itu haram. Gini deh, kalau Anda bayar pembantu dari kampung sana, di Kuningan, lalu di rumah Anda dia main game, main berenang, bikinin ya es jus, orange juice, kurang ajar loh. Anda itu dibeli loh. Tapi ini nggak maksa ya. Kalau Anda nggak mau nggak apa-apa ya. Jangan berkata begini, ini pendeta ngotot ya maksa-maksa kita. Bu, kagak. Kalau lu tahu diri, terserah. Nggak tahu diri, terserah juga. You punya kesempatan satu kali loh hidup ini. You harus pilih dengan benar. Bahkan bagaimana Anda bisa memilih saja, Anda perlu perjuangan kok. Karena Anda punya irama hati ini udah salah. Diwarnai terus, diubahkan terus baru Anda memilih. Kalau saudara ini ke gereja, cari suara kebenaran, banyak triggernya atau pemicunya, banyak. Entah karena kesepian, gak ada kerjaan, jatuh miskin, mau mati, dikejar hutang, banyak faktor. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu anugerah. Tapi di sini mesti nurut. Nah, kalau seseorang sudah terbelenggu dengan lingkaran tersebut dan tidak mau keluar, dia tidak pernah jadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak akan pernah. Bisa Pak? Sotoe lo. Kagak bisa. Orang kalau masih terjebak dalam lingkaran itu, tidak bisa. Waduh, kalau gitu nggak wajar dong Pak. Saudara tahu nggak, murid-murid Tuhan itu saja 3,5 tahun ninggalin rumah segala macam, masih meleset. Setuju nggak? Masih meleset. Jangan anggap sederhana saudara. Mulut mah gampang buat Tuhan. Mengasihi engkau Tuhan, hidupku melayani engkau. Apa itu pelayanan? Nggak sederhana saudaraku. Kalau seorang sudah terbelenggu ini, waduh. Ditambah lagi dengan pengenalan terhadap Injil yang ditampilkan dengan wajah lain, bukan wajah Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Biasanya Injil yang ditawarkan untuk mempermudah kehidupan, Injil yang ditawarkan untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan, makin tersesat orang, saudara. Makin sesat. Bapak Ibu lihat saya ya. Ini orang sudah dalam lingkaran yang salah. Betul nggak saudara? Betul? Ditambah lagi firman mengatakan, dia baik. Dia memberkati hidupmu. Dia melindungi. Mencukupi kebutuhanmu. Coba. Ini lingkarannya bukan tambah pelan, tambah kenceng. Tapi kalau kita khotbah, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Kalau punya banyak lalu untuk apa? Ngerti nggak maksudnya Tuhan mati di kayu salib? Jazz itu pelan dia. Nanti bisa berbalik muter dia. Untuk balik muter ini perlu waktu, saudara. Nah kalau dihajar firman yang Allah itu baik, asal percaya mujizatnya dinyatakan. Kayak begitu tuh. Kalau tadi saya lihat orang khotbah di TV. Pokoknya asal kita percaya, mujizatnya pasti terjadi karena Allah tidak terbatas. Ya udah, nggak usah ngomong. Ya iyalah Allah nggak terbatas. Jadi makin banyak orang tersesat. Mereka tidak pernah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pada dasarnya mereka mengikut jalan dunia. Sebab apa yang mereka anggap sebagai standar normal adalah jalan dunia. Nah, di tengah keadaan seperti ini, saudaraku, Roh Kudus tetap bekerja di hati orang-orang Kristen yang masih memiliki nurani yang baik. Orang-orang Kristen yang berpikir bahwa kekristenan pasti tidak sederhana seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang Kristen. Apalagi kalau kita jujur lihat ke orang Kristen tidak lebih baik dari orang-orang non-Kristen, bahkan yang lebih jahat. Mulai ada kehausan dalam jiwa. Mulai ada pertanyaan, kekristenan yang benar itu macam apa? Nah, mulailah orang-orang ini mencari, saudaraku. Syukur mereka kalau bertemu dengan suara kebenaran, lalu berkata, ya ini rasanya benar nih.
Ini nih, mulai mendengar. Masalahnya berikut masih ada. Seberapa Anda tekun terus sampai Anda diloloskan dari putaran siklus irama hidup yang salah itu. Sebab walaupun di suara kebenaran, saudaraku, Anda itu bisa masih belum mengerti. Terutama maaf ya, saya mesti apa adanya ngomong ya. Anda ke gereja ini hanya karena saya orang baik. Pernah berhutang budi kepada saya. Atau dapat nafkah dari saya misalnya. Anda nggak berubah. Atau kebaikan Rehobot atau kebaikan orang di Rehobot nggak berubah Anda. Karena ada kebersamaan dengan teman-teman Rehobot baik-baik, itu pun Anda nggak berubah juga. Saya nggak mengatakan kalau orang melihat saya baik atau berhutang budi kepada saya lalu datang ke sini pasti nggak berubah. Tidak. Tidak. Saya sudah melihat orang-orang seperti ini yang saya rasanya berhasil loloskan. Ayo kita ke langit baru bumi baru. Tapi ada orang-orang yang masih memanfaatkan situasi pelayanan untuk kepentingan pribadi. Dia nggak berubah. Saya cium nih. Wah, belum berubah nih. Kulitnya ini pelayan Tuhan, dalamnya lo nggak beda sama orang yang cari hidup. You pasti memberi nilai duit tinggi pasti. Kayak berharga banget itu lo uang. Kampungan banget ya. Kampungan. Padahal saudara, kalau saudara punya filosofi hidup yang benar, Tuhan itu punya langit dan bumi, itu Bapak kita. Jangan takut. 1001 jalan lebih Tuhan akan sediakan. Nah, sekarang ini tekunkah saudara? Itu masalahnya. Ketika Anda punya kehausan, ada pertanyaan, Kristen itu yang benar gimana ya? Apalagi kalau pernah kecewa di gereja A, gereja B, lalu mulai mendengar, wah ini kayaknya benar nih. Tapi tidak cukup. You perlu ketekunan yang panjang sampai saudara punya atmosfer jiwa berubah. Halo? Masih bersama saya saudara? Kalau enggak Anda belum bisa berubah. Kan sekian tahun ini, 12 tahun ini, 11 tahun suara kebenaran, saya kan mempelajari terus. Saya pelajari terus. Serius saya belajar. Serius saya melihat. Serius saya mengendus. Nggak berubah ini. Ini masih ramanya lama jalan dunia ini. Masih mau nyaman loh di dunia. Apa yang kita harapkan dari dunia ini, saudaraku? Apa? Nggak ada nyamannya di dunia ini, saudaraku. Kalau saya bicara begini bukan berarti lalu saya tidak punya kenyamanan hidup. Kita menikmati hidup dengan cara anak Tuhan menikmatinya. Percayalah, happy saudara. Ya. Nah, dari ketekunan saudara untuk belajar Injil yang benar, mengerti Injil yang benar, melihat kehidupan Yesus, sampai Anda menangkap spiritnya Tuhan Yesus. Nah, ini saya nggak bisa ngomong ini. Tapi saya udah bisa menangkap spiritnya Paulus. Jebret. Wah, begini nih. Pantesan nggak kawin, gitu ya. Saya mulai mencium itu spiritnya Tuhan Yesus. Memang kita akan jadi luar biasa fanatik gitu kemudian. Jadi militan, fanatik gitu. Yang sampai orang juga nggak ngerti. Ini kenapa orang ini jadi begini nih? Karena dia mencium spiritnya Tuhan. Menangkap spiritnya. Oh begini. Tapi kalau orang Kristen yang bodoh-bodoh kan nangkap spirit yang salah. Mujizatnya, berkatnya. Itu luncas tuh, meleset semua loh saudaraku. Halo, masih bersama saya? Mesti menangkap spiritnya Tuhan Yesus. Sebab kalau kita nggak menangkap spiritnya Tuhan Yesus, kita nggak bisa terima mandat. Seperti Bapa utus aku utus kamu. Spirit apa yang dia bawa? Melayani supaya jemaat diberkati, saudaraku, anak-anaknya maju, sehat tubuhnya, anak pintar-pintar, punya rumah di dunia, juga di surga katanya. Lihat tuh, spirit apa yang ditangkap dia? Dia belum menangkap spiritnya Tuhan itu. Nah, dengan belajar Injil yang benar tersebut dan kehidupan Tuhan Yesus, saudara baru menangkap spiritnya. Oh, begini nih spiritnya. Nah, kalau belum menangkap spirit begini, Anda itu pelayanan, pintar-pintar berorganisasi, pintar-pintar ambil keputusan, tetap sering meleset.
Karena Anda pakai nurani pikiranmu yang masih otak dagang, otak pelit, otak perhitungan. Nggak pakai otaknya Tuhan Yesus. Ngerti nggak, saudara? Nggak pakai pikirannya Tuhan Yesus. Nah, sering saya ketemu fakta-fakta begini, cuman saya diem aja gitu. Batin gitu. Ya, emang nggak ngerti dia. Dasarnya harus spiritnya Tuhan Yesus. Belas kasihannya, kasihnya, kepentingan Tuhan lihat segala kepentingan. Nah, itu dipegang. Tapi kelompok ini kecil sekali jumlahnya. Tapi kalau saudara mengambil keputusan memilih hidup secara ini, Anda beruntung. Saya tawarkan, saudaraku. Saya tawarkan. Saudara akan sulit mengerti saya kalau saudara tidak belajar kebenaran. Kenapa ambil keputusan ini, Pak Eras? Kenapa dia mikir ke sana? Kenapa itu? Nah, kalau seorang menangkap spirit ini, spiritnya Tuhan Yesus, pikirannya, perasaannya, kita itu baru bisa loh jadi utusan Tuhan dengan benar itu. Nanti kita akan makin peka apa yang patut kita lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan. Tapi kelompok ini kecil, walaupun kecil saya tawarkan kepada saudara. Sama seperti kalau hanya mengikut Tuhan Yesus, ya ikutlah karena ada roti, ya berbondong-bondong. Tapi untuk berani menyerahkan nyawa dan kehidupan seperti Petrus dan teman-temannya sedikit jumlahnya. Nah, namun bersyukur ya, pada akhirnya betapa beruntungnya Petrus dan teman-temannya diperkenan menjadi pengawal pekerjaan Tuhan sebagai laskar-laskar Kristus. Pada akhirnya mereka bisa menikmati hidup dengan cara demikian. Hidup sebagai seorang laskar yang sangat mencintai kerajaan dan rajanya. Sampai pada satu penghayatan bahwa itulah satu-satunya kehidupan yang bisa dia nikmati. Gak ada kehidupan lain. Makanya circle yang tadi itu udah gak bisa dinikmati dia lagi. Petrus itu, Tuhan itu sabarnya luar biasa ya. Masih bodoh dibina terus sampai akhirnya Petrus dan murid-muridnya yang lain dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus di abad mula-mula itu, saudaraku, menjadi laskar yang sangat mencintai Tuhan dan kerajaannya. Sampai pada penghayatan bahwa itulah satu-satunya kehidupan yang bisa dinikmati. Di luar ini nggak bisa dinikmati. Kalau begini udah nggak bisa manipulasi pekerjaan Tuhan lagi. Udah nggak melihat upah, udah nggak lihat imbalan dalam pelayanan, saudara. Bahkan nggak akan mempertahankan nyawanya, harus menyerahkan nyawanya, saudara, untuk Tuhan. Ini pilihan loh, bukan karunia loh. Jangan berkata wah itu karunia bisa begitu. Enggak, pilihan. Nggak bisa Pak, pilihan. Tapi nyatanya sedikit. Ya karena tekunnya itu nggak banyak orang boleh tekun. Halo? Nggak tekun belajar firman terus jebret sampai titik di mana dia tahu dunia ini fana. Wah, langit baru bumi baru. Banyak yes. Nah, itu baru dia belok. Kalau Anda nggak tekun nggak bisa. Apalagi Anda belasan puluhan tahun yang dilihat itu cara hidup anak dunia. Anda punya jiwa itu sudah rusak atmosfernya. Kalau yang baru dengar khotbah saya akan berkata begini. Ini ngajak kita hidup aneh ya? Enggak. You salah. Ini yang gak aneh. Ini yang realistis. Kita masih bisa makan enak, punya sahabat-sahabat yang baik, cari uang gesit, gitu. Karena semua ini kita kerjakan demi supaya kita jadi utusan yang tidak terhambat oleh masalah. Memang kehidupan seperti ini langka dimiliki oleh orang. Bahkan tidak sedikit rohaniwan yang tidak memahami arti pengorbanan hidup sepenuh bagi Kristus. Pelayanan baginya sebagai sarana untuk menemukan nafkah dan kehidupan bagi dirinya sendiri dan keluarga. Pada dasarnya mereka adalah pegawai gereja yang berhak digaji sebagai upah seorang pelayan gereja. Berbeda dengan mereka yang sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus. Mereka tidak berpikir apakah mereka dianggap sebagai rohaniwan atau tidak. Mau jadi pendeta atau enggak masalah. Tidak mempersoalkan jabatan dalam gereja. Sangat mempersoalkan kebenaran yang harus dipahami lebih banyak. Itu yang pertama. Dia akan terus mencari kebenaran untuk memiliki kebenaran lebih banyak. Dan biasanya orang-orang seperti ini mengagumi kebenaran dan Tuhan. Mengagumi kebenaran dan Tuhan. Bagaimana kita orang itu mengagumi kebenaran?
kalau selalu mempercakapkan kebenaran. Anda tahu nggak ada orang-orang yang udah nggak mampu mempercakapkan firman lagi. Nggak mampu lagi dia. Udah nggak bisa mempercakapkan firman, mengaguminya, nggak bisa. Kalau mau itu ya dia terus dengar sampai dia mengagumi kebenaran, mengagumi Allah. Tapi untuk sampai situ memang nggak gampang. Dimulai dulu belajar firman terus mulai dalam hati, ini bagus nih firman. Wah, ini itu dulu. Terus sampai akhirnya keluar, jebret. Halo, nangkep? Banyak orang sudah mulai mengagumi firman di hati, tapi belum bisa mempercakapkan. Belum bisa dia. Dia telah punya pilihan yang salah di waktu-waktu yang lalu. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, orang-orang seperti ini nanti akan berusaha mencari tempat untuk bisa membela kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meletakkan pelita di bawah gantang. Amin. Pasti akan ditaruh untuk menerangi orang lain, saudaraku. Saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini akhirnya akan menyerahkan bukan hanya hidupnya, waktunya, tenaganya, nyawanya untuk menjadi taruhan, ya. Tapi sayang sekali kelompok ini sangat sedikit jumlahnya. Bahkan dari antara mereka yang lulus sekolah Alkitab, sebab tidak sedikit mereka yang sekolah Alkitab pun karena legitimasi yang diharapkan memperoleh satu legitimasi pengesahan dalam tanda kutip mencari nafkah di gereja. Karena sedikit sekali bisa diperoleh keteladanan hidup yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, maka tidak banyak orang yang terinspirasi memiliki kehidupan sebagai pejuang-pejuang Kristus ini. Tapi kalau saudara diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar kebenaran dan lihat keteladanan hidup orang yang sungguh-sungguh mau menyelakar Kristus, Anda tidak belajar, Anda tidak mencontoh, Anda menyanyiakan anugerah yang begitu besar dalam hidup saudara. Kalau Anda di satu gereja di mana kebenaran disampaikan dan Anda melihat keteladanan hidup orang yang menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, itu nggak kebayar. You beli di ujung langit nggak ada. Kan yang ada itu pendetanya dilayani, kalau mobilnya mulai jelek diganti, rumahnya nggak ada AC dikirim AC, gitu kan? Terus tiap minggu kita angkat tangan, pendetanya memberkati, gitu ya. Terus bergulir dari generasi ke generasi begitu, saudara. Nggak ada yang terinspirasi untuk bisa mati buat Tuhan. Mestinya pemimpin gereja harus berani mempertaruhkan nyawa buat Tuhan dan membuktikan bahwa dia tidak mencintai uang, tidak mencintai bahkan nyawanya sendiri. Lalu pengerja, aktivis, pelayan-pelayan yang lain semua mencontoh itu. Terus turun sampai sekolah minggu. Itu baru akan lahir orang-orang hebat dalam kerajaan surga nanti, saudara. Nggak ada tempat untuk orang-orang yang bertualang cari nafkah atau main-main di dalam gereja. Ini bukan soal kaya miskin loh. Soal mati kekal di neraka atau kemuliaan loh. Luar biasa loh. Betapa mengerikan ini, saudaraku. Dunia ini adalah medan pertempuran yang hebat, saudaraku. Kuasa kegelapan memiliki berbagai manuver yang luar biasa dan cerdas untuk menarik sebanyak mungkin manusia untuk menjadi mempelainya. Manuver-manuver dari kuasa gelap tersebut melalui berbagai media. Dengan cerdiknya kuasa kegelapan merusak pikiran orang agar tidak mengenal kebenaran dengan siklus kehidupan yang normal tadi. Dengan perjuangan yang salah dan tanggung jawab yang salah. Amin. Itu sudah merusak pikiran banyak orang. Orang yang pikirannya dibelenggu oleh ilah zaman ini. Orang-orang materialistis dan egois yang tidak pernah mengenal kebenaran Injil. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri dan tidak mengerti masa genting dunia pada saat ini. Sebenarnya mereka termasuk kelompok orang yang sedang hidup dalam tawanan dan sedang dipersiapkan menjadi mempelai abadi setan. Kalau ketemu ngobrolnya politik, bukan nggak boleh loh, nggak punya bahan dia. Bahannya politik, nanti bahannya cuma soal makan minum, soal apa kuliner itu. Udah nggak ada tempatnya lagi kita ngobrol yang nggak. Boleh itu tambahan itu. Tapi firman kebenaran. Mungkin Anda anggap saya ini fanatik. Mentang-mentang suara kebenaran yang diomongin terus kebenaran. Pak, Bu, kalau you lihat kekekalan, you nggak bisa gemeter lagi loh.
gemeletak tulang-tulangmu. Jangan tidak menghargai kebenaran seperti ini. Ya, jangan hal lain dianggap besar. Nggak ada masalah besar dalam hidup kecuali orang ditolak Allah. Nggak ada masalah besar dalam hidup. Nggak ada masalah besar. Nggak ada. Kecuali kita berani berbuat dosa dan tidak bertobat. Nggak ada masalah besar. Nggak ada. Saya belum nikah, Pak. Bukan masalah besar. Pak, saya masih punya masalah ini. Bukan masalah besar. Nggak ada masalah besar. Kecuali kita gagal memilih apa yang terbaik dalam hidup kita. Nah, ini saya ajarkan memilih apa yang terbaik. Jadi Anda tekunlah terus mendengar kebenaran sampai saudara punya irama hidup itu dirubah. Nanti baru bisa jadi utusan Kristus. Saya suka imajinasi juga ya saudaraku ya. Itu kalau di kerajaan Allah Bapa di surga nanti Tuhan Yesus menjadi raja itu. Wah, betapa megahnya itu kerajaan Tuhan Yesus itu. Betapa luar biasa megahnya. Bayangkan kalau kita boleh jadi pengawalnya di depan istana aja dah, bagaimana senangnya saudara. Apa kalau kita menjadi salah satu dari keluarga yang ditaruh Tuhan di posisi-posisi tertentu kerajaan Allah. Walaupun bukan karena itu kita mau ikut Tuhan Yesus. Duduk makan semeja dengan Maharaja. Amin gak? Makanya kalau saya lihat orang sombong-sombong ini, saya gini, sombong bener kamu. Belum apa-apa kamu. Hidup cuma 70 tahun. Sombongnya kamu kaya atau apa. Belum lihat kekekalan kamu nanti di kerajaan Allah Bapa di surga. Kamu dibuang ke api kekal. Herannya tidak sadar dia itu sombong gitu loh. Nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nggak sungguh-sungguh belajar firman saudaraku. Aduh. Bener-bener nih orang nih. Biar uang Anda triliun. Biar punya 10 gedung gede. Sorry ya. You nggak ada apa-apanya. Kalau you tidak merubah pola berpikirmu. Dan tidak melayani Tuhan yang menciptakan dirimu. Dan Tuhan Yesus yang menebus dosamu. Nggak ada artinya engkau itu. Jangan sombong saudaraku. Nggak ada yang hebat dalam hidup ini. Kecuali Tuhan yang kita muliakan, orang-orang yang bersedia mengabdi kepadanya. Habiskan waktumu untuk bertemu Tuhan tiap hari. Habiskan waktumu untuk baca Alkitab, mendengar kebenaran. Ayo kita bertumbuh terus. Saya ingin membangun keluarga di bumi dan di surga. Artinya kita sungguh-sungguh yuk jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita mati kita ketemu lagi di sana. Nggak ada saudaraku motif yang lain saudaraku sekalian. Nggak kepikir nih setelah ini nanti gedung gereja besar jalan dulu deh. Ayo dengar firman dulu deh. Robah dulu deh. Soal nantilah urusan nanti. Nah, sebenarnya saudaraku sekalian, kelompok orang-orang yang tertawan ini tidak menyadari keadaan yang mengerikan. Dan yang sekarang ini kita lihat adalah, catat ya baik-baik ini, dengarnya. Iblis pun memakai gereja-gereja tertentu, bukan hanya gereja setan, untuk menyebarkan Injil yang tidak benar. Injil palsu. Diajarkan oleh orang-orang yang sangat berani mengaku dekat Tuhan, telah mendapat pesan dan perintah Tuhan. Mereka tidak menyadari ketika mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Mereka sudah nampak kepalsuannya. Cuma orang Indonesia kan orang yang suka nyimpen, mendem jero mikul dhuwur. Nyimpen dalam, mikirnya tinggi tapi nyimpen gitu saudara. Nggak enak ngomongin gitu ya. Mestinya kita berani ngomong itu sesat itu. Mesti berani loh kita. Cuman kita masih nahan diri aja. Satu hari Tuhan suruh saya ngomong. Ikut dia masuk neraka, kita buktikan nanti. Tapi kan kita jadi konyol kalau kita gitu saudaraku. Orang belum sempat dengar khotbah kita udah itu pendeta kepahitannya dalam banget loh. Jadi konyol dong saya. Mendingan saya nggak ngomong dulu dah. Diem aja udah. Nanti satu persatu orang bisa diselamatkan saudaraku.
Nah, saudara itu ya duduk dengerin kebenaran ini bukan untuk diri saudara. Penuhi ini sampai keluar. Khotbahkan, sampaikan. Nggak bisa dikatakan itu kan belum dewasa, Pak. Hari gini belum dewasa yang mana? Beda loh, belum dewasa sama sesat. Itu buat orang dirinah bobokkan, saudaraku. Wah, memuji-muji Tuhan Yesus. Dia pikir Tuhan itu gila hormat kayak itu tuh. Dewa-dewa yang disembah-sembah senang. Tuhan mau kita mengerti kehendaknya dan melakukannya tiap hari. Itu maksudnya. Gelombang besar orang Kristen telah disesatkan dan digiring menuju kegelapan. Mereka kehilangan kesempatan yang berharga untuk mengenal kebenaran dan menjelaskan laskar Kristus. Banyak orang sudah merasa memuji menyembah Tuhan, bahkan sebagai orang istimewa Tuhan, padahal mereka berurusan dengan Tuhan hanya karena hendak memanfaatkannya dan menyamakan Tuhan seperti Allah ilah orang-orang kafir. Coba contoh sederhana begini. Tahu nggak, Tuhan itu akan nyatakan mujizatnya asal kamu percaya. Berani percaya sama dia. Dia tersanjung kan? Nggak? Terus, kamu percaya ya, aku kasih kamu apa yang kamu minta. Mana ada yang begitu? Mesti saya bedah lagi soal ini satu hari kelam. Saya bedah lagi soal percaya ini. Tuhan nggak begitu, saudaraku. Kita adalah laskar Kristus yang memiliki tugas untuk menyadarkan mereka yang masih belum diselamatkan. Orang-orang Kristen yang masih belum diselamatkan. Dengan cara bagaimanakah kita menyadarkan mereka? Dua hal. Tadi, apa? Kebenaran. Amin. Kedua, keteladanan hidup yang luar biasa, di mana kita mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Sementara itu kita juga harus waspada, sebab iblis akan berusaha menjatuhkan kita dan menghentikan laju perjalanan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kita harus ingat bahwa kita dalam peperangan, saudara. Kita sedang ada dalam peperangan ini. Ini bukan masa yang nyaman, ini masa penting dan genting. Dan peperangan ini akan berlangsung sampai akhir zaman, yang sudah tidak lama lagi. Hanya sementara waktu kita menderita, kemudian kita akan melihat kota Yerusalem, ibu kota sang maharaja kita, yang Tuhan Yesus akan bertahta di sana, di negeri yang tak berzaman itu. Kembali kepada apa yang tadi kita baca di dalam Timotius 2 Timotius pasal yang kedua. Kita mulai ayat yang pertama. Tadi 3-4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Teruskan. Terus? Yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, Anda dengar, Anda juga baikkan kepada orang lain. Amin. Oke, ini jadi multi level marketing nih, saudara. Ya, terus beritakan. Jadi semua harus belajar bertanggung jawab untuk meneruskan ini, supaya bisa menghentikan perjalanan mereka yang masuk neraka. Tolong saudaraku sekalian. Oke? Ini keselamatan itu luar biasa mahal. Ya. Ini soal kekekalan. Jangan berhenti, jangan lemah, jangan putus asa dalam pelayanan. Maju terus. Amin, saudara. Maju terus. Ya. Jangan saudara mundur. Terus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik menderita. Sunkakopateson. Sunkakopateson. Ngerti nggak kalau orang lagi perang, saudaraku? Setiap saat diangkat senjata. Tidur nggak bisa nyenyak. Betul? Banyak hal yang mesti dikorbankan, saudaraku. Jadilah prajurit yang baik. Tapi nanti menelantarkan keluarga, enggak. Kita akan diberi hikmat Tuhan untuk bagaimana menyelesaikan semua masalah dengan baik. Dulu kan kita kan diajar begini sama para pendeta-pendeta. Yang pertama keluarga, yang kedua gereja,
Yang ketiga bisnis. Gitulah ya. Salah itu saudara. Yang pertama Tuhan. Yang kedua Tuhan. Yang ketiga Tuhan. 4 Tuhan terus loh. Baru kita mengerti Tuhan di rumah, Tuhan di mana. Kita bawa diri dengan baik, saudaraku. Oke, terus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, Ya. supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Betul, saudaraku. Nggak pusing dengan dirinya, bahkan nggak pusing dengan nyawanya. Tapi memang nggak boleh sembrono juga, saudaraku ya. Saya menjaga fisik, tapi saya nggak pengen lihat orang kecewa lihat saya. Saya ngomong ini bukan nunjukin saya hebat, saudara. Saya nggak pengen orang kecewa. Dan ini baru perkara kecil. Ini belum nyawa saya kok. Nyawa saya bisa berikan kok. Tentu harus lebih panjang umur supaya saya bisa khotbah lebih banyak. Jadi kalau saya tidak bisa menangani semua masalah saudara, saya minta maaf. Setiap orang harus saya tangani, tidak bisa. Yang penting saudaraku, hidup kita harus jalan terus untuk kerajaan surga. Amin.